Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan kembali materi tentang struktur atom. Ya, setelah Ibu menjelaskan tentang perkembangan teori atom, kita akan masuk sekarang pada partikel dasar penyusun atom. Ya, anak-anak. Nah, ternyata atom itu bisa kita uraikan atau kita pecah, kita bagi lagi menjadi partikel-partikel penyusunnya. Ya, ada yang disebut elektron, ya, ada yang disebut proton, dan ada yang disebut neutron. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, nak ya. Bagaimana penemuannya, kemudian bagaimana sifat-sifatnya dari partikel-partikel penyusun atom. Ibu mulai dari yang pertama adalah elektron. Di elektron itu adalah partikel penyusun atom yang bermuatan listrik negatif. Jadi disimbolkan nanti elektron itu dengan huruf E, di mana di atasnya itu ada angka 0, itu berarti menunjukkan masanya. Kemudian di bawah itu ada angka -1, itu menunjukkan muatannya. Jadi orang yang menemukan atau ahli yang menemukan elektron itu adalah J.J. Thomson. Ya, jadi kemarin di perkembangan model atom anak sudah melihat bagaimana model atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson. Ya. Jadi dia menemukan elektron ini pada tahun 1897 melalui eksperimen dengan tabung sinar katoda. Ya, anak perhatikan di sana sudah ditampilkan itu ada tabung sinar katoda. Ya, jadi di dalam tabung sinar katoda itu ada lempeng tipis ya sebagai lempeng tipis ya sebagai elektroda, ada katoda, ada anodanya ya. Nah, anak perhatikan di sana yang C ya, itu adalah katoda. Anak masih ingat katoda itu adalah bermuatan negatif ya. Jadi elektroda yang bermuatan negatif, anoda itu adalah elektroda yang dihubungkan dengan sumber listrik yang bermuatan positif. Ya, jadi ada lempeng kondensor bermuatan listrik, kemudian ada layar yang dipendarkan atau layar yang dapat berpendar. Nah, jadi dari hasil penelitiannya J.J. Thomson itu dia mendapatkan sifat-sifat dari sinar katoda ya. Jadi dia melihat ada sinar yang bergerak dari katoda menuju anoda, maka dia disebut sebagai sinar katoda. Yaitu sifat-sifatnya antara lain merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat. Ya, mungkin kenapa tidak dapat dilihat? Ya, dia karena partikelnya itu adalah partikel sinar yang dilewatkan dari katoda ke anoda itu dia tidak bisa mengamati, tapi dirasakan ya dengan bergeraknya lempeng kondensor yang bermuatan listrik. Yang kedua, memiliki sifat cahaya dan sifat materi. Nah, inilah kenapa dia menyimpulkan sinar katoda itu memiliki sifat cahaya dan sifat materi. Nah, karena dia satu, sifat cahaya dia dapat dipantulkan atau berpendar. Ya. Yang kedua, bersifat materi karena dia dapat menggerakkan, memutar, ada di lempeng kondensor itu ada baling-baling, dia bisa menggerakkan baling-baling, itu artinya sinar katoda itu bersifat sebagai materi. Yang ketiga, sifat dari sinar katoda merambat tegak lurus dari permukaan katoda menuju anoda. Jadi dia merambat tegak lurus dari permukaan katoda menuju anoda. Sifat berikutnya tidak tergantung pada jenis gas dan jenis elektroda. Jadi apapun jenis gasnya, apapun jenis elektrodanya, tetap yang namanya sinar katoda memiliki sifat-sifatnya itu, yaitu dia
bergerak tegak lurus dari permukaan katoda menuju anoda. Yang berikutnya, sinar katoda bersifat bermuatan negatif, ya, sehingga dalam medan magnet dan medan listrik dibelokkan ke kutub positif. Para ahli ingin mengetahui, ya, bahwa elektron yang ditemukan oleh Thomson itu ingin mengetahui sebenarnya, karena dia dikatakan bersifat cahaya, juga dikatakan dia bersifat materi, maka pada tahun 1908 oleh Robert Andre Millikan, ya, ingin dia mengetahui melakukan percobaan untuk menentukan muatan daripada elektron, yaitu melalui percobaan tetes minyak, ya, tetes minyak ini, ya, anak perhatikan di gambarnya, tetes minyak Millikan, ya, ini percobaannya ini adalah untuk mengetahui muatan daripada elektron. Nah, dari hasil percobaan yang dilakukan oleh Millikan, ya, dia mendapatkan bahwa muatan elektron itu besarnya adalah negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, kita untuk memudahkan penulisannya pada notasi elektron, muatannya itu diberi tanda min 1. Jadi kalau dihitung, sebenarnya dia memiliki muatannya adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya, gitu. Nah, berikutnya adalah partikel yang kedua, yaitu proton. Proton ini ditemukan oleh Eugen Goldstein pada tahun 1886 melalui percobaan tabung gas berkatode atau yang sering dikenal tabung Crookes, ya, tabung Crookes. Nah, perhatikan yang di sebelah kanan itu, ya, itu adalah disebut tabung Crookes. Jadi dia melakukan percobaannya ini, ya, dari hasil percobaan atau penelitian yang dilakukan oleh Goldstein. Nah, dia akhirnya menemui, ya, atau membuat kesimpulan bahwa sifat-sifat sinar anoda adalah sebagai berikut. Yang pertama, bermuatan positif, karena dapat dibelokkan medan magnet dan medan listrik menuju kutub negatif. Ya, jadi kalau tadi sinar katoda, kenapa dia disebut sinarnya itu sinar katoda? Karena dia bergerak dari katoda menuju anoda. Katoda bermuatan negatif, anoda bermuatan positif, berarti sinar yang datang dari katoda itu adalah sinar yang bermuatan negatif. Nah, sebaliknya di sini Goldstein melakukan penelitian, dia mendapatkan sinar anoda itu adalah bermuatan positif, ya, karena dia bergerak dari anoda menuju ke katoda. Jadi dia menyebutkan sebagai sinar yang bermuatan positif. Kemudian dia menyebutkan Goldstein bahwa anoda itu mempunyai sifat merupakan radiasi partikel karena dapat memutar kincir. Jadi sinar anoda itu, jadi dia juga sama dengan elektron, ya, dia bersifat cahaya juga bersifat materi. Jadi di sini dia disebut sebagai partikel atau materi karena dia dapat memutar. Ya, jadi pada tabung Crookes itu ada di sana, di dalam tabungnya itu ada diberikan kincir, ya, yang itu untuk membuktikan apakah sinar itu bersifat materi, ya, itu buktinya dengan dia bisa memutar kincir. Nah, dari hasil penelitiannya dia mendapatkan perbandingan muatan dengan massa daripada sinar katoda tergantung pada gas yang diisikan dalam tabung. Ya, jadi perbandingan. Jadi di sini perbandingan E itu adalah muatan, massa daripada setiap sinar gas yang dimasukkan itu
tergantung pada gas yang diisikan. Jadi gasnya berbeda akan dapatkan E per M yang berbeda. Berikutnya ukuran partikel sinar anoda bergantung pada jenis gas dalam tabung. Ukuran partikel sinar anoda bergantung pada jenis gas dalam tabung. Nah, sama ya seperti yang tadi. Nah, di sana untuk proton ya, dari hasil penelitiannya Goldstein juga mendapatkan muatan proton itu adalah positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Jadi pada notasi dari proton itu dituliskan muatan proton itu adalah positif 1 atau tulis angka 1 saja juga bisa. Semakin besar massa partikel, sinar anodanya semakin sukar dibelokkan. Ya, itu. Nah, berikutnya adalah nah ini percobaan yang membuktikan ya penemuan proton. Jadi ini Ernest Rutherford melakukan penembakan lempeng emas tipis dengan sinar alfa. Nah, pada percobaan tersebut sebagian besar sinar alfa diteruskan atau menembus lempeng emas. Sebagian kecil akan lagi dipantulkan. Adanya sebagian kecil sinar alfa yang dipantulkan menunjukkan adanya inti atom yang bermuatan positif. Ya, jadi dapat kita sebutkan yang menemukan inti atom itu adalah Rutherford. Jadi dari hasil percobaannya menggunakan sinar alfa. Jadi di dalam inti atom itu akan terdapat proton ya yang bermuatan positif. Nah, berikutnya adalah neutron. Neutron yaitu ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932 ya. Jadi dia melalui percobaannya membuktikan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi tersebut bersifat netral atau tidak bermuatan dan disebut neutron. Jadi di dalam inti atom neutron itu berada bersama dengan proton ya, dia tidak bermuatan, itu pada notasinya disimbolkan dengan angka 0. Ya, di atas itu ada angka 1, itu adalah massa dari neutron. Nah, pada tahun 1930 W. Boltley dan H. Becker melakukan percobaan penembakan partikel alfa pada inti atom berhelium. Nah, percobaan ini menghasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi, yaitu yang dikenal dengan nama neutron. Nah, ini anak-anak, Ibu di bawahnya diberikan tabel ya, partikel-partikel dasar penyusun atom, penemunya, nah, kemudian massa, muatannya dan lambang. Ya, silakan nanti anak pelajari kembali ya, dilihat bagaimana penemuan elektron oleh J.J. Thomson sehingga didapatkan muatannya negatif 1, kemudian massanya 0, begitu juga proton dan neutron. Ya. Nah, untuk partikel dasar atom sampai di sini dulu materinya. Silakan dipelajari kembali materi dari file yang Ibu berikan di Moodle, kemudian materi yang ada di buku LKS itu dibaca-baca kembali. Nanti kita lanjutkan dengan mengerjakan latihan soal mengenai partikel dasar penyusun atom. Sampai di sini anak, selamat belajar.